Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berjumpa dan bersua kembali pada kesempatan yang sungguh sangat penuh dengan berkah ini di penghujung 10 kedua dari bulan Ramadan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yani, ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik mungkin, karena ini kita akan masuk babak finalnya, ya. Nah, yang dicari itu kan Lailatul Qadar. Kalau saya tanya sekarang kepada sahabat-sahabat sekalian, kira-kira Lailatul Qadar itu susah atau mudah mendapatkan? Susah atau mudah? Mungkin macam-macam di antara sahabat yang menjawab. Ada yang mudah, ada yang susah. Kalau saya boleh mewakili jawaban bahwa Lailatul Qadar itu mendapatkannya insya Allah ya, sangat mudah sekali. Jadi bukan cuma mudah, tapi sangat mudah sekali. Mungkin agak kontroversi kalau dari apa, sangat mudah. Kok bisa? Nah, kita sekarang lihat. Lailatul Qadar itu bisa menjadi sangat mudah sekali karena satu, Allah menyebutnya Lailah. Satu malam. Satu malam. Bukan 10 menit. Bukan 15 menit. Bukan setengah jam. Oke, kalau 10 menit susah. Kita udah dari Isya baca Quran, tiba-tiba setengah 12 ngantuk. Begitu tertidur barang 15 menit, terus terbangun lagi. Nah, pas kita tertidur, itu ternyata Lailatul Qadar. Nah, mungkin susah. Karena cuma 10-15 menit. Tapi ini Lailah, Bapak Ibu. Dari Isya sampai ke subuh. Isya sampai subuh itu bukan waktu yang pendek. Waktu yang begitu panjang. Itu satu, kemudahan. Bahwa dia malam. Yang kedua, kita hanya diminta mencari di 10 malam. Bukan di 365 malam. Artinya dalam setahun, di mana Lailatul Qadar itu selalu ada dalam setiap tahunnya, itu kita tidak diminta untuk mencari sepanjang malam dalam setiap tahun itu. Hanya diminta mencari di 10 malam saja. Berarti udah berapa persennya itu terkurangi? Dari 360 menjadi 10. Yang kedua. Yang ketiga, sehingga ini menjadi sangat mudah sekali, karena ini ada pada malam bulan Ramadan. Kalau mungkin ini ada pada malam bulan Dzulqa'dah misalkan, mungkin agak sulit. Kenapa? Karena tidak didukung dengan aktivitas ibadah. Nah, ini Ramadan, auranya aura ibadah. Namanya Ramadan tuh ya malamnya pasti taraweh. Di tarawehnya, kalau umpama taraweh, kita ikut taraweh bersama imam, Isya bersama imam, taraweh bersama imam, lalu witir bersama imam, maka ditulis sholat malam semalam suntuk pahalanya. Ya. Itu ada di Ramadan. Berarti kemungkinannya sangat besar sekali kita untuk bisa dapat pahala sholat malam semalam suntuk selama lebih dari 1000 bulan. Nanti kadang-kadang ketika taraweh itu juga ada kenceleng yang muter, ya kan? Kita masukin tuh ke kotak itu. Sedekah kita sama dengan sedekah setiap hari selama 1000 bulan lebih. Oh, bayang. Habis itu ada kultum, kita dengerin kultumnya. Berarti kultum setiap hari kita dengerin thalabul ilm 1000 bulan lebih. Nanti keluar dari situ, biasanya kalau lagi rame baca Quran dulu. Baca Quran. Setiap hari 1000 bulan lebih. Ketemu sama yang lain, cek. Terdengar suara saya ya? Ya, jadi mungkin agak gangguan sedikit.
Habis itu ketemu dengan yang lain, walaupun mungkin temunya suaranya udah bagus, Pak Yani, suaranya Bagus. baik. Misal walau mungkin ketemunya itu ya pakai salam-salam corona, tapi sudah ada silaturahmi. Berarti silaturahmi setiap hari selama 1000 bulan lebih. Bayangkan itu kan. Dalam rangkaian tarawih saja itu sudah betapa banyak nikmat Allah dari segi pahala ibadah yang kita dapatkan. Maka dari itu saya katakan ini adalah anugerah yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita dengan segala kemudahan. Maka hanya mereka yang rugi yang tidak bisa mendapatkan. Hanya mereka yang merugi yang tidak bisa mendapatkannya. Maka bismillah. Ayo bismillah 10 hari terakhir ini betul-betul kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Berikutnya, tadi disampaikan juga bahwa kita tanggal 17 Ramadan itu di negara kita. Di negara kita. Saya sampaikan di negara kita karena ada beberapa negara yang tidak juga di 17 Ramadan. Memperingati Nuzulul Quran. Kenapa kok di negara kita saja, di negara lain tidak? Karena memang itulah dia. Tidak ada dalil jelas dan sharih bahwa Nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal ini dan ini. Hanya isyaratnya saja. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini di malam penuh berkah. Kapan malam penuh berkah? Ya, semua punya kesempatan. Malam di bulan Syawal punya kesempatan, malam di bulan Dzulhijjah punya kesempatan, malam di bulan Ramadan punya kesempatan. Satu malam, satu tahun, tiap malamnya punya kesempatan menjadi malam mubarakah. Tapi dikerucutkan kembali oleh Allah dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ma'ruf. Ada beberapa riwayat di bulan-bulan tertentu Lailatul Qadar. Kalau umpama kita bicarain cuma Lailatul Qadar. Tetapi diperinci lagi ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk penjelas bagi petunjuk yang diturunkan pada manusia serta pembeda. Nah, itu dia kenapa kok ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa nuzulul Quran tanggal 1 Ramadan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 27 Ramadan. Bahkan kebanyakan kalau di daerah-daerah Timur Tengah mengambil pendapat yang 27 Ramadan. Kita tidak ambil itulah, karena kita tidak berdebat di masalah kapannya. Tetapi intinya memang bulan Ramadan adalah bulan yang identik dengan Al-Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala berikan, nih tolong digaris bawahi ya Bapak Ibu. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat terbesarnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita perlu tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini. Kalau dia itu mukjizat terbesar, maka dia menjadi anugerah terbesar buat kita umatnya. Karena itu selaras. Sekali lagi. Kalau itu mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh umatnya. Jadi kalau sekarang ini ditanya mungkin Bapak dan Ibu sekalian, apa anugerah terbesar dalam hidup? Mungkin ada yang mengatakan hartaku yang berlimpah. Maka itu salah. Atau ada yang mengatakan jabatanku yang tinggi, maka itu salah. Ada yang mengatakan kesehatanku yang paripurna, juga tidak tepat. Ada yang mengatakan anak keturunan, itu pun juga belum benar. Ya. Atau apalagi lah. Kenapa? Karena anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Al-Quran. Walaupun terkadang banyak orang yang mengabaikannya, bahkan tidak mengejarnya. Lebih mengejar dan meminta kepada Allah itu dunianya. Ya, hartanya, jabatannya, ya, keluarganya, anak keturunannya, dan lain sebagainya. Yang Al-Quran rata-rata kok jadi nomor sekian. Bukan ketika orang tidak mencari Al-Quran itu menyebabkan Al-Quran itu menjadi hina, Bapak dan Ibu. Tidak.
tetapi orang yang belum tahu. Contohnya seperti ini logikanya. Ada anak umur 5 tahun. Bayangkan anak umur 5 tahun Bapak Ibu. Di sebelah kanannya ada emas batangan 10 kg. Di sebelah kirinya ada mainan plastik warna-warni. Kira-kira dengan kondisi kanan emas 10 kg dan kondisi kiri plastik warna-warni itu, anak 4 atau 5 tahun ini mana yang diambil untuk jadikan mainan? Plastik warna-warni. Apakah itu menurunkan derajat emas sehingga lebih rendah dibanding plastik? Tidak. Tapi itu disebabkan karena anak ini tadi tidak tahu keutamaan emas sehingga dia tidak ngarah ke sana. Andai dia tahu jangan 10 kg. 10 gram saja diambil. Ya kan? Nah, itu dia kita. Itu dia kita. Walau terkadang sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan tentang hadis keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan, semua kaitan dengan Al-Quran sudah dibacakan, tapi kadang-kadang nggak tahu. Ini keluar, masuk saja di kuping kita ini, sehingga ya jadi tidak maksimal. Saya tidak bicara dengan Bapak Ibu yang ada di sini ya. Kalau yang ada di sini sih saya lihat wajahnya ini rata-rata tanggal 19 ini udah khatam 3 kali 4 kali nih, kelihatan semuanya ini udah khatamnya 3 kali 4 kali. Ya, artinya di luaran sana Bapak Ibu. Masih ada. Kalau di sini ini insya Allah namanya aja Miftahul Jannah, betul tidak ya? Miftahul Jannah, Masya Allah, Miftahul Jannah. Kuncinya surga, maka ya kelihatan lah minimal rata-rata 3 atau 4 kali. Amin. Karena begini Bapak Ibu, kedudukan Al-Quran, kedudukan kita di mata Allah, itu tergantung kedudukan kita dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dekat dengan kita, maka kita juga berarti dekat dengan Allah. Tapi kalau Al-Quran itu jauh dari kita, maka kita juga jauh dari Allah. Itu saja, gampang. Dan itu tidak bisa dipungkiri, kita tahu semuanya. Ya. Jadi Al-Quran itu salah satu alat ukur kedekatan kita kepada Allah. Karena Al-Quran ini bukan makhluk, Bapak Ibu. Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini kalamullah al-munazzal. Firman Allah yang ada di bumi. Maka jangan heran kalau dia punya kekuatan dan memberikan kehidupan. Makanya nanti di sini coba saya juga sebelum cerita tentang proses nuzulul Quran itu mohon izin untuk menceritakan tentang beberapa cerita kaitan dengan bagaimana Al-Quran bisa menjadi sumber kekuatan dan sumber kehidupan. Sehingga nanti ya kita tidak hanya dijejali dengan dalil keutamaan membaca Al-Quran, tapi dengan kisah. Nah, ketika dengan kisah itu mungkin mudah-mudahan bisa jadi lebih menggugah dan membuat kita menjadi lebih dekat lagi dengan Al-Quran, lebih mencintai lagi Al-Quran. Itu tadi, karena dia tolak ukur. Sedekat apa kita dengan Al-Quran, ya Allah lah yang akan menjadikan kita dekat kepadanya, sedekat kita dengan Al-Quran. Gitu Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah bicara tentang kisah. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa tentunya, karena waktu kita juga tidak panjang. Tapi ini bukan hanya ini saja kisahnya. Ada satu kitab itu menyebutkan 7.423 kisah para orang-orang terdahulu yang saleh yang mendapatkan sumber kekuatan dan kehidupan dari Al-Quran. 7.423 kisahnya. Tapi kan nggak mungkin saya sampaikan 7.423 dalam forum ini. Bisa sampai Lailatul Qadar. Bahas. 423 juga nggak mungkin, kebanyakan. 23 juga waktunya juga nggak cukup, harus sampai maghrib. Akhirnya kita ambil belakangnya aja ya, 3. Ya udah nggak apa-apa lah, 3 ya. Tapi saya ingin sampaikan itu jumlah, bukan karena ingin apa-apa, hanya sekedar ingin menyampaikan, kalau ini nanti saya sampaikan, 3 ini bukan 3 ini aja yang menjadi contoh. Bahkan mungkin 7.423 ini juga bukan gambarannya. Masih banyak lagi di sana. Mungkin ratusan ribu cerita. Orang-orang yang sudah mendapatkan kekuatan dan kehidupan dari Al-Quran. Outputnya, tujuannya dari cerita ini adalah membuat kita lebih cinta dengan Al-Quran. Membuat kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran dan akhirnya menjadi lebih butuh sekali dengan Al-Quran. Itu. Ya. Kalau Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Kalau di hari kiamat aja bisa menjadi penolong bagi pembacanya, bagaimana di dunia?
Jadi kalau kalimat bisa menjadi penolong nanti di akhirat, bisa menjadi penolong di akhirat, itu maknanya bukan hanya di akhirat saja, Bapak Ibu. Artinya bisa menjadi penolong di akhirat, berarti di bumi berkali-kali lipat akan memberi pertolongan. Itu makna. Jadi bukan berarti itu kan nolongnya di akhirat, di dunia kan belum tentu. Salah. Pemaknaan itu salah. Ketika ada amal apapun yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi penolong nanti di akhirat, masuk ini Al-Quran, maka dia punya kemampuan diberikan oleh Allah untuk menjadi penolong di dunia berkali-kali lipat. Makanya tadi ada cerita itu 7.423, walaupun ini saya katakan tidak. Saya yakin belum semuanya, masih ada ratusan ribu cerita lagi. Kita ambil 3. Saya ambil random aja ya. Mudah-mudahan berkesesuaian dengan kebutuhan kita. Di antara ceritanya, 1 adalah kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu bersama bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk ke dalam Islam tidak dari awal dakwah ini ada. Bukan seperti Abu Bakar yang hari-hari pertama dakwah langsung masuk Islam, tidak. Bahkan di awal-awal dakwah ini justru Umar bin Khattab menjadi penentang paling kuat terhadap dakwah Nabi. Memusuhi Nabi. Berada di garis depan, melawan Nabi. Dan ini berlangsung bukan sebulan 2 bulan, Bapak Ibu. Berlangsung selama 6 tahun. 6 tahun. Pokoknya selalu. 6 tahun lawan Nabi. 6 tahun. Puncaknya, setelah 6 tahun, berarti tahun ke-6 dari kenabian, Nabi diutus menjadi Nabi sudah 6 tahun. Islam ada sudah 6 tahun. Itu Umar bin Khattab di waktu duha begitu marah dan begitu memuncak marah kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, dia keluar dari rumahnya membawa 2 pedang di tangan kanan dan kiri. Keluar sambil teriak, mana Muhammad, akan aku penggal kepalanya, mana Muhammad, akan aku penggal kepalanya. Wah, geger tuh Mekah, ya nggak ada berani orang dekat ke Umar. Karena kalau Umar udah begitu, harus terlaksana niat. Atau dia mati sebelum terlaksana niat, itu aja. Maka ada seorang sahabat yang melihat kala itu. Sahabat ini sudah masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya, supaya tidak mendapatkan kezaliman dari kafir Quraisy. Serta-merta dia langsung menuju ke depan. Dia stop Umar bin Khattab, yang juga merupakan sahabat, ya tidak dekat tapi kenal lah dengan dia. Ditanya, enggak, mana wahai engkau Umar? Aku ingin bertemu, aku ingin mencari Muhammad. Apa tujuan berjumpa dengan Muhammad? Aku akan penggal kepalanya. Wah, kaget sahabat. Wah, ini perhara nih kalau udah begini. Kalau tidak di stop perhara. Maka sahabat ini berputar-otak, gimana caranya? Oh, tanya dulu alasannya. Kenapa kau mau penggal kepala Muhammad? Maka Umar mengatakan, apakah kau tidak tahu bahwa Muhammad yang mencaci maki berhala-berhala kita, dia yang menghina leluhur kita, dia yang memutus silaturahmi di antara kita, dia yang disebutkan. Sambil menyebutkan itu, sahabat ini tadi berpikir gimana caranya topnya Umar supaya tidak melanjutkan pencarian. Maka langsung dibilang, stop kalau gitu, Umar. Kalau kau tadi sampaikan bahwa kau ingin bunuh Muhammad karena dia mencaci Tuhan kita, dia menghina leluhur kita, dia memutus silaturahmi di antara kita, dia sebut semuanya, ketahuilah bahwa yang lebih berhak untuk kau temui terlebih dahulu adalah adikmu. Yang dimaksud adalah Fatimah binti Khattab. Dia kaget, kenapa adikku? Aku dengar adikmu sudah menjadi pengikut Muhammad. Wah, kaget Umar. Tidak mungkin. Kami keluarga Khattab tidak mungkin menjadi pengikut Muhammad. Kami akan menjadi pembela Uzza, pembela Lata, pembela Hubal. Pergi dulu ke rumah adik. Buktikan apa yang aku katakan. Karena yang mengatakan ini juga sahabatnya Umar, maka Umar balik badan. Segera menuju ke rumah Fatimah binti Khattab. Mungkin kata sahabatnya, selamat. Minimal Nabi selamat dulu. Karena kalau tidak itu lain panjang cerita lagi. Nah, berarti sahabat ini mencelakakan muslimah yang lain. Karena mengarahkan pedangnya kepada Fatimah binti Khattab. Tidak juga. Karena sahabat ini juga tahu bahwa Umar tidak mungkin bunuh adiknya. Karena Umar begitu cinta sama Fatimah. Adiknya ini. Paling kalaupun dia marah, dia suruh adiknya murtad. Gitu aja. Kalau nggak mau dikurung. Betul, begitu sampai di sana sedang ada Fatimah, suaminya, dan seorang sahabat yang sedang mengajarkan Al-Quran. Khabbab ibn Arat. Begitu terdengar suara, langkah detaknya Umar ini. Langsung kala itu Fatimah meminta Khabbab bin Arat untuk sembunyi di balik tirai.
Sahabat ini sembunyi di balik tirai. Umar masuk dengan mendobrak pintu tanpa mengetuk. Wah. Di situ ada Fatimah. Langsung di hadapan Fatimah Umar mengatakan, benarkah yang aku dengar, wahai Fatimah? Fatimah tanya, apa yang kau dengar, wahai kakak? Aku dengar kau sudah menjadi pengikut Muhammad. Fatimah langsung menjawab dengan tegas bahwa aku sudah menjadi seorang muslimah. Mendengar kalimat ini, Umar langsung mengayunkan tangan kanannya menampar pipi kiri adiknya. Tepuk! Jatuh Fatimah. Begitu jatuh, sambil keluar darah dari hidung dan mulutnya, sekaligus dari tangan kanannya terlontarlah atau terlemparlah lembaran mushaf Al-Quran. Melihat ada yang terlempar dari tangan adiknya, Umar bin Khattab segera ingin mengambil karena dia yakin bahwa itu adalah mantra yang membuat adiknya menjadi pengikut Muhammad. Tujuannya ingin segera dia sobek itu mantra, sehingga adiknya tidak tersihir lagi. Karena pikirannya masih sihir, bahwa Muhammad itu tukang sihir. Pikiran. Tetapi ketika tangan Umar bin Khattab ingin mengambil lembaran itu, kaki adiknya Fatimah itu terlebih dahulu menendang tangannya. Sehingga tangan Umar bin Khattab terlempar. Buru-buru Fatimah mengambil lembaran mushaf itu, lalu dipeluknya. Lalu disampaikan kepada Umar, wahai kakak, kalau kau hendak membaca apa yang ada dalam lembaran ini, maka bersucilah terlebih dahulu. Umar bin Khattab tidak menolak, karena ingin segera mendapatkan lembaran itu dan merobeknya. Maka Umar bin Khattab mengikut saja. Suami Fatimah mengarahkan begini cara bersucinya, datang, sudah bersuci, lalu diserahkan, dibuka dengan kasarnya. Lalu dibaca apa yang ada di dalamnya sebelum dirobek. Dibaca ternyata yang tertulis di dalam kulit atau pelepah kurma itu adalah surah Thaha ayat 1 sampai 5. Dibaca surah Thaha. Tidak jadi dirobek Bapak Ibu, tapi justru berubah ini, wajah yang penuh amarah, dendam dan dengki ini berubah menjadi lembut. Yang tadi kelam jahiliyah berubah sedikit cahaya. Sehingga ketika selesai itu, dia pandang wajah adiknya sambil dia lipat lembaran pelepah kurma yang berisi tulisan ayat Al-Quran. Lalu dia sampaikan pada adiknya, di mana aku bisa jumpa dengan Muhammad, wahai adik. Menurut kalimat ini, sahabat Khabbab bin Arad langsung keluar. Begitu keluar, langsung menggenggam tangan Umar bin Khattab. Wahai Umar, aku tunjukkan di mana Muhammad. Yang tadi dilarang untuk jumpa Nabi, sekarang ditunjukkan. Kenapa? Karena semua yang ada di situ sudah bisa melihat air mukanya Umar bin Khattab ini berubah. Singkat cerita, begitu bertemu dengan Nabi di Darul Arqam, masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah, Bapak Ibu. Hanya 5 ayat. Mampu menyinari hati Umar bin Khattab yang tadinya penuh kejahiliahan, gelap, menjadi hidayah dan penuh cahaya. Yang tadinya marah, mereda. Yang tadinya dendam, dengki, menjadi suka. Maksudnya apa dari kisah ini? Al-Quran itu, dia yang mampu menjadi penenang jiwa. Kalau hanya sekedar sedih, was-was, gundah gulana, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan amarah Umar bin Khattab tadi. Tapi bisa dirubah kan? Itulah dia. Maka dalam episode hidup kita, kalau kita jumpa hal-hal yang mungkin tidak enak di hati, jangan kemana-mana, ke Al-Quran. Mau kemana? Mau rekreasi dulu. Kenapa? Penat hati. Ya boleh juga. Boleh. Tapi kalau penat hati itu semua harus urusannya dibalas dengan dunia sehingga Al-Quran dilemparkan, itu jadi kayak analogi saya tadi. Itu anak kecil yang dia tidak tahu keutamaan emas 10 kilo sehingga dia tinggalkan, dia beralih pada plastik. Padahal ini anugerah terbesar yang kita punya, Bapak Ibu. Baca Al-Quran. Nah, yang parah sekarang ini, ada orang yang tadi hatinya tidak berat, baca Al-Quran jadi berat. Hatinya tidak sedih, baca Al-Quran jadi sedih. Nah, itu masalah itu. Waduh, masih banyak ya. Aduh, 3 juz lagi masih lama nih hatamnya. Aduh, ya. Dia terbebani dengan Al-Quran. Orang lain bisa teringankan bebannya dengan Al-Quran. Ini ada orang yang terbebani dengan Al-Quran. Wah, itu perlu untuk dikoreksi kembali imannya. Kenapa? Karena memang dia hanya bisa menjadi hudan itu lil muttaqin. Kan kalimat itu. Dia hanya bisa menjadi petunjuk itu bagi orang-orang bertakwa. Artinya ketika orang itu dengan Al-Quran tidak bisa mendapatkan petunjuk, maka dia bukan orang bertakwa. Na'udzubillah. Kalau dengan Al-Quran dia malah terbebani, dia bukan orang bertakwa. Kalau dia dengan Al-Quran menjadi susah,
maka dia belum berhak menjadi hamba Allah. Nauzubillah ini. Itu satu. Bagaimana umat mampu untuk bisa merubah suasana hatinya. Nah, mudah-mudahan cerita yang singkat ini juga bisa membuat kita merubah pola kebiasaan kita di saat hati ini sedang mungkin tidak jenak, tidak enak. Itu hanya balik pada Al-Quran. Yang kedua, cerita dari seorang sahabat yang bernama Urwah Ibn Zubair Ibn Awwam. Urwah putra dari Zubair bin Awwam, seorang sahabat saleh, ulama besar. Ceritanya bagaimana? Urwah Ibn Zubair itu hidup tua, usianya sampai 90 tahun. Di usianya yang tua itu, sekitar 80 tahun berarti, dia punya sakit yang membuat kakinya itu busuk dan harus diamputasi. Kaki busuk harus diamputasi. Kala itu tabib datang pada dia dan memberikan solusi itu. Wahai Urwah, kakimu busuk, harus diamputasi. Kalau tidak, akan menjalar ke seluruh tubuhmu, akan lebih fatal. Kematian nanti ujung. Maka Urwah mengatakan, silahkan kalau begitu. Kalau memang harus diamputasi, amputasi. Baik, kalau begitu, tabibnya menyiapkan protokol. Zaman dulu, karena zaman dulu itu kalau mau dipotong, mau dikai, ditempel besi panas gitu ya, mau dibelek, mau di apa, itu tidak ada bius, Bapak Ibu. Jadi gimana? Hanya dibekali kayu kecil, ya agak tebal, diminta buka mulut, ditempel di gigi. Jadi nanti kalau ada sayatan, ada potongan, ada panas yang kena, dia kalau kesakitan dia tidak teriak, tapi teriaknya nggak menggigit gigi atau lidah. Hanya itu saja. Kalau dia kuat, dia nggak pingsan. Kalau nggak kuat, dia pingsan dengan sendiri. Ya terbius alami tadi kalau pingsan. Nah begitu disiapkan ini, salah satunya ini tadi mau ditempel ke mulutnya, Urwah mengatakan tidak. Tabibnya bingung, kok tidak? Saya tidak mau pakai itu. Tabibnya langsung mengatakan, bahaya Urwah. Kalau aku potong dan ini akan sakit sekali. Kalau aku potong kau tidak pakai ini, akan tergigit gigimu atau tergigit lidahmu. Bagaimana? Ini akan lebih bahaya. Tapi Urwah mengatakan tidak, wahai tabib. Insya Allah cukup bagiku untuk membaca Al-Quran. Kau lihat, ketika aku sudah larut dengan bacaan Al-Quranku, maka potong kakiku. Bismillah. Tabibnya udah nggak bisa larang juga. Ini ulama besar. Ya sudah. Baca. 1-2 halaman, 3-4 halaman. Nampak larut, khusyuk, langsung. Potong. Dan tidak bergeming. Tetap membaca. Keluar darah di perban, di urung. Hampir selesai, Urwah bilang sama tabibnya, segera potong, wahai tabib, segera potong kakiku. Tabibnya bilang, ini sudah hampir selesai, Urwah. Sudah dari tadi dipotong. Kaget Urwah, ditutup kembali mushafnya, mengatakan, hah? Kenapa aku tidak rasa? Tidak rasa karena Al-Quran. Al-Quran asy-syifa, Al-Quran itu penyembuh. Dan ini bukan dongeng. Kalau tidak ditulis dalam buku-buku sejarah, mungkin saya juga tidak akan ceritakan ini, tapi itu tertulis dalam buku sejarah dan bukan hanya satu cerita, dari banyak riwayat. Artinya ini sahih, bukan dongeng. Ini bukan cerita malin kundang, tapi ini asli, nyata adanya. Artinya di sana ada manusia yang sudah menikmati anugerah terbesar dalam hidupnya, Al-Quran, untuk menjadi penyembuh. Kita juga begitu, harus mampu mendapatkan kenikmatan itu. Kalau tadi dipotong saja tidak terasa, ya kita juga begitu kan. Rata-rata kalau pengajian yang sudah sepuh-sepuh begini kan, hidupnya sudah banyak kelebihan ya. Hidupnya sudah banyak kelebihan. Kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, kelebihan gula darah, kelebihan tensi, itu kan sudah banyak kelebihan dalam hidupnya. Nah, kenapa tidak dicoba terapi dengan Al-Quran? Diterapi dengan Al-Quran. Bismillah, tuh dibaca. Itu. Ya, karena dia bukan sembarangan, sekali lagi saya ulangi, dia adalah firman Allah yang ada di bumi. Ini Al-Quran Allah pertama mau turunkan di gunung. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Gunung tidak kuat. Dia akan meletus menjadi debu, saking dahsyatnya. Akhirnya diberikan kepada kita.
Kita tinggal mengambil kekuatan Al-Quran ini. Terakhir, cerita terakhir. Sudah mau duhur. Waktu Indonesia Tengah sudah mau duhur. Kita masih Indonesia Barat, santai. Yang terakhir, yang ketiga. Cerita siapa mau kita ambil? Nah, cerita Khalid bin Walid. Biar urutan ini. Satu tadi penerang hati, ya. Kalau disampaikan dalilnya tanpa cerita kayaknya kurang ngena gitu. Pengen cerita aja biar termotivasi. Yang kedua, Quran sebagai syifa, penyembuh. Ya. Dan yang ketiga ini kita lihat. Ada seorang sahabat bernama Khalid bin Walid. Dia adalah panglima perang. Khalid bin Walid masuk Islam lebih mundur lagi dari Umar bin Khattab. Karena dia masuk Islam itu di tahun ke-7, 6 ke-7 dari Hijriah. Artinya sudah lama sekali. Nabi tinggal sisa usia 3 tahun lagi meninggal, dia baru masuk Islam. Terlambat masuk Islam. Tetapi ketika masuk Islam, betul-betul menunjukkan kualitas keislaman. Maka di beberapa kesempatan ditunjuk menjadi panglima perang dalam beberapa peperangan oleh Nabi dan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq ini membagi pasukan untuk membebaskan Syam dan Irak. Syam itu Romawi, Irak itu Persia. Jumlah yang dibawa ke Irak di bawah pimpinan Khalid 10.000. Yang dibawa ke Syam jumlahnya 20.000. Di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Singkat cerita berangkat mereka. Setelah Suaranya berhenti ya. Terputus tadi, Ustadz. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran, Ustadz. Ustadznya jadi sekarang mungkin problem dengan sinyal mungkin. Suara saya nggak apa-apa kan? Akhi Ariesta. Jelas ya. Berarti problem di Ustadznya ya? Ya, kelihatan keluar dulu, nanti sebentar lagi masuk lagi. Saya pikir tadi problem di saya. Mohon maaf, jamaah. Tunggu sebentar. Udah masuk lagi nih. testing 1. Ya, bagus Ustadz. Ya, tadi tiba-tiba hilang begitu saja. Mau cerita Khalid hilang. Iya, Baik, saya ulangi lagi. Jadi kala itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim 2 pasukan, satu ke Irak, satu ke Syam. Syam itu udah Syria. Yang ke Irak ingin membuka dan membebaskan Persia, yang ke Syam membebaskan Romawi. Yang di bawah Khalid 10.000, yang di bawah Abu Ubaidah bin Jarrah 20.000.
Nah, setelah sebulan berlalu peperangan ini, yang ada di Syam ini kewalahan, hampir mengalami kekalahan melawan Romawi. Maka Abu Bakar segera menulis surat pada Khalid yang sedang ada di Irak. Tulisannya singkat, wahai Khalid, kalau kau sudah baca surat ini, segera menuju ke Syam. Karena sahabat-sahabat kita di sana kewalahan, dan kalau tidak segera ditolong akan mendapat keburukan. Dah, gitu aja. Pokoknya intinya harus segera berangkat. Membaca itulah segera digulung surat itu oleh Khalid. Khalid langsung bertanya pada penunjuk jalan yang ada di Irak, Khalid, berapa lama kita bisa bergerak menuju ke Syam? Paling cepat berapa lama? Mengatakan sebulan. Ya. Berapa lama? Sebulan. Berapa? Kamu bisa berapa? Sebulan. Kamu bisa berapa? Sebulan. Sebulan semua. Lama kalau sebulan nih. Kita sampai di sana bisa habis, pasukan sudah diserang oleh Romawi. Akhirnya dia cari, jumpa dengan satu penunjuk jalan yang terkenal, namanya Rafi. Dia tanya sama Rafi, berapa lama kau bisa bawa aku menuju ke Syam dengan pasukanku yang 10.000? Rafi pun menjawab yang sama, 10.000. 1 bulan. Lalu Khalid mengatakan, kalau 1 bulan kau sama saja dengan yang lain. Mengapa yang lain bilang kau ada keunggulan? Baik Khalid, ada jalan yang lebih cepat. Bisa kita tempuh 15 hari. Wah, senang Khalid. Nah, ini dia. Ini baru keunggulan. Tapi Rafi mengatakan, tapi ada kendala. Apa dia kendalanya? Sebut. 1, bahwa aku lalui jalan ini sudah 30 tahun yang lalu. Ketika aku kecil bersama bapak. Jadi aku tidak yakin aku ingat atau tidak ingat. Waduh. Jangan jalan di padang pasir, Pak. Jalan di Jakarta saja, jalan tikusnya ini, jangan 30 tahun, baru 2 pekan yang lalu, suruh ngulangin lagi aja, lupa sudah. Ini 30 tahun yang lalu, pada pasir lagi. Tidak ada arah itu yang kita tahu, kecuali kalau ada matahari di sana. Aduh, berat itu. Tapi Khalid mengatakan begini, tapi tidak mustahil, kan? Rafi mengatakan mustahil tidak. Tapi perlu diuji aku ini hafal atau tidak. Baik, kalau gitu kita jalan. Nah, sabar dulu. Masih ada yang kedua. Kendala kedua. Apa kendala kedua? Kendala kedua, kita tidak akan jumpa sumur kecuali di perjalanan hari ke-5. Orang dulu, Pak, namanya perjalanan itu selalu berhenti tiap hari, harus ada sumur. Maksimal 2 hari. Makanya di beberapa titik di Arab zaman dulu itu ada sumur. Yang akhirnya dibikin oleh beberapa khalifah di dalam Islam, itu dibikin karavan-karavan. Untuk tempat berhenti. Karena harus. Orang nggak minum gimana? Mati. Apalagi padang pasir. Nggak minum di dalam kantor aja 2 hari teler. Ini di padang pasir. Maka jumpa sumur. Kenapa kok harus ada rute yang dilalui? Rute biasa. Ya? Karena di sudah tersedia sumur. Nah ini 5 hari nggak jumpa sumur. Wah, berat. Di sini yang lebih membuat Khalid berat. Tapi akhirnya dibikin strategi. Bismillah. Kita bikin strategi, pokoknya sampai hari ke-3 kita masih minum. Makanya diminta onta-ontanya disuruh dibikin haus, nggak dikasih minum, dikasih makan yang kasar-kasar, tapi nggak dikasih minum. Sampai di waktu malam hari mereka suruh minum, sehingga minum sebanyak-banyaknya. Kalau onta kan nyimpan di punuk. Habis itu ditutup mulutnya, sehingga tidak keluar energi banyak. Sahabat juga diminta suruh bawa, pasukannya dibawa minuman yang memungkinkan untuk dibawa sebanyak-banyaknya. Walaupun tidak bisa semuanya, karena harus bawa tombak, harus bawa pedang, harus bawa. Singkat cerita jalan. Hari pertama masih aman. Hari kedua, alhamdulillah. Walaupun di ujung udah. Masuk hari ketiga, habis sudah. Nggak ada minum. Sehari nggak minum, sampai dengan menjelang maghrib, pasukan Khalid ini sudah berhalusinasi. Karena kekurangan cairan. Sudah hampir ada yang mau pingsan. Di antara komandannya datang kepada Khalid, kalau dibiarkan begini nggak nyampe kita hari ke-5. Besok masih ada hari ke-4, hari ke-5. 2 hari nggak minum, mustahil. Bisa mati semua pasukan kita. Maka Khalid berdiri dan pidato. Di antara pidatonya, yang pertama dia sampaikan, haram bagi pasukannya mulai detik ini untuk berbicara. Jadi nggak boleh ngomong. Karena ngomong itu ngabisin energi, bikin aus. Di sini yang paling aus saya dibanding Bapak Ibu. Karena saya ngomong, Bapak Ibu dengerin. Jangan. Suruh diam, nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh. Diam. Yang kedua, diminta untuk membaca ujung ayat surah Ali Imran ayat 173. Ini kembali kekuatan Al-Quran.
Surah Ali Imran ayat 173 itu turun pada salah satu peperangan di zaman Nabi. Di saat Nabi menghadapi musuh dengan begitu mengerikan, dan kaum muslimin dilanda ketakutan, bahan makanan menipis tidak ada, kelaparan ada di mana-mana kala itu, maka Allah meminta dalam surah Ali Imran ayat 173 itu untuk mengucap kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah itu yang dijadikan sebagai nutrisi. Dan Khalid mengambil itu. Makanya dia meminta, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena kita bingung ya, Khalid ini panglima apa kiai? Ya, panglima ya kiai berarti. Jenderal ya kiai. Khalid. Jangan ngomong apapun, ucap hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak, Ibu dapati itu di Ali Imran 173. Jalan. Hari keempat dilalui tanpa masalah. Hari kelima dilalui tanpa masalah. Nah, ketika sampai di titik yang diduga Rafiq di situ ada sumur, tiba-tiba Rafiq berubah pucat mukanya. Langsung mendekat kepada Khalid dan berbisik. Wahai Khalid, 30 tahun yang lalu, aku jumpa sumur itu di sini. Tapi sekarang sudah tidak ada. Coba bayangkan. Udah bisik-bisik, tapi karena telinga yang ada di sebelah kanan kirinya itu telinga yang aus, maka kalimat itu langsung masuk di sini. Wah, sumur nggak ada. Langsung cepat menyebar. Wah, sumurnya udah nggak ada, sumurnya nggak ada. Bayangkan. Balik nggak mungkin, maju nggak mungkin, diem mati. Wah, mati. Maju mati, diem mati, pulang mati. 10.000 masuk. Udah nggak bisa lagi Rafiq, nggak bisa lagi. Gimana caranya? Saya nggak tahu lagi sudah. Apa yang dilakukan Khalid? Pidato lagi. Di antara gemuruh pasukannya yang sudah lagi betul-betul dalam kondisi yang kritis. Kan nggak mungkin lagi. Ayo lanjutkan lagi. Hasbunallah, hasbunallah. Itu musim panas, Pak. Dalam riwayat musim panas, sehingga tidak mungkin turun hujan. Musim panas. Apa yang dilakukan oleh Khalid? Balik lagi ke Al-Quran. Khalid ini ahli Quran atau ahli perang, wallahu a'lam. Nah, semuanya dibalikkan ke Al-Quran. Bukan satu momen aja, Bapak Ibu. Di momen banyak. Karena memang betul-betul yakin bahwa Al-Quran itulah anugerah terbesar. Melebihi pedangnya, melebihi tombaknya, melebihi segala. Apa yang disampaikan oleh Khalid? Dikumpulkan semua pasukannya. Lalu dia sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rafiq itu tidak benar. Langsung begitu dulu. Dia patahkan dulu. Cyber namanya. Yang disampaikan Rafiq bahwa sumur itu tidak ada, itu tidak benar. Dia hanya lupa. Jadi kalimatnya begitu. Dia lupa di mana letak sumur itu. Maka tugas kalian mencarinya. Nah, bayangkan, nyari di padang pasir, Pak. Kalau yang sudah tahu padang pasir, berat itu. Padang pasir itu nggak terhalang tembok, jadi nggak nyari di balik tembok. Enak kalau terhalang tembok, tinggal nyari di balik tembok. Terhalang lantai, tinggal. Mohon nggak ada sejauh mata memandang tuh pasir. Jadi maksudnya begini, kalau sejauh mata memandang seperti kita ada di pinggir laut itu. Nah, kalau ada benda, maka akan terlihat. Entah itu pohon, entah itu batu, termasuk sumur akan terlihat. Kalau jarak putaran itu mungkin 5 km persegi, ya tinggal tunjuk itu dia tuh. Tapi nggak kelihatan. Berarti mereka harus mencari puluhan kilometer. Sebelum mereka menyebar, Khalid bilang, syaratnya agar kalian dipermudah untuk mendapatkan sumur itu. Maka sambil mencari, sambil bacalah dari Al-Quran yang kalian hafal. Al-Quran lagi. Bacalah dari Al-Quran yang kalian hafal. Kalian hafalnya apa Al-Quran? Bacanya jangan sambil ngobrol, jangan sambil cerita. Baca sambil baca Al-Quran yang kalian hafal. Mungkin kalau istilah kita, ayo kita cari dengan Al-Quran yang kita hafal. Mungkin ada yang mencari sambil baca Qulhu. Atau baca Al-Ikhlas. Yang satu tahu baca apa? Saya baca Qulhu. Nah, saya Al-Ikhlas dah. Sama juga ujungnya Qulhu Wallahu ahad. Atau kamu baca apa? Inna a'tayna. Kalau gitu saya baca Al-Kautsar. Sama juga. Ini diminta nyari. Enggak serta-merta dapat juga, Pak. Karena ini hampir pertengahan hari, dapatnya itu di saat matahari ingin tenggelam. Ada orang teriak dari jauh sambil teriak, wajadna, kami dapat. Akhirnya semua berangkat ke sana,
jumpa betul dengan sumur dan akhirnya mereka melepaskan dahaga itu di sumur itu. Wallahu a'lam, apakah itu sumur yang dijumpai oleh Rafiq 30 tahun yang lalu, ataukah Allah buatkan sumur baru untuk pasukan itu? Wallahu a'lam. Tidak. Dan sampai sekarang juga tidak diketahui lagi tuh sumbernya itu di mana ya. Kalau ada, masya Allah, luar biasa. Bisa kita ziarah ke sana gitu kan untuk mengambil hikmah gitu. Sehingga kita punya keyakinan kuat gitu terhadap Al-Quran. Ayat ini cerita ini membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah solusi dari segala permasalahan yang akan Allah berikan kepada hambanya di antara masalah yang Allah berikan. Nah, tinggal kita bagaimana memposisikan diri, Bapak Ibu. Belum lah, saya kalau cerita yang banyak lagi, wah pasti, saya yakin pasti kita kalau ada iman di hati tergugah, pasti tergugah. Ingin segera ambil Quran itu dan ingin segera menikmati anugerah terbesar itu. Tapi kita udah sepakat ceritanya hanya 3. Kalau kita lihat, ya Allah, saya baca itu cerita demi cerita hanya bisa ya Allah. Udah langsung kangen, rindu gitu. Seperti orang tua yang udah lama nggak ketemu anaknya, pengen segera ketemu dan ingin memeluknya. Sama ini, kerinduan dengan Al-Quran, langsung mau diambil. Sayang, bukunya berbahasa Arab. Jadi, Bapak Ibu yang bisa bahasa Arab aja yang bisa menikmati. Itu dia Bapak Ibu. Tujuan saya memulai kajian kita ini dengan beberapa penggal cerita ini untuk menjadikan peringatan Nuzulul Quran itu bukan hanya sekedar diperingati secara seremonial, tapi bagaimana kita ini tergugah sehingga ketika kita itu memperingati Nuzulul Quran itu sekaligus memperingati diri kita, seolah mencambuk gitu ya. Sudah sejauh mana kamu dengan Al-Quran? Jangan merasa puas dengan Al-Quran. Masih banyak yang kurang dari dirimu dengan Al-Quran. Terus kita sampaikan begitu. Sehingga Al-Quran itu memang betul-betul kita hormati dengan benar. Bukan dihormati itu begitu beli langsung dimasukkan peti, digembok, dikunci, diletakkan di lemari paling atas lalu ditutup. Dah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nggak disentuh-sentuh, begitu meninggal diwarisi sebagai pusaka. Aduh, bukan begitu caranya. Dibaca. Itu Bapak Ibu. Nah, kita sekarang bicara tentang Nuzulul Quran. Baik, bagi yang sudah siap untuk berbuka, silakan berbuka. Nah, ini mungkin kalau yang hadir bukan orang Indonesia. Nah, kemarin saya pernah kaget. Lagi pengajian, tapi ini mereka pengajiannya pengajian keluarga. Membuka semua kamera. Kan. Jadi kelihatan. Tiba-tiba ada bapak-bapak minum. Itu kenapa ada yang minum? Ternyata dia bukan di Indonesia. Jadi waktunya lebih cepat memang. Di sini sudah adzan Ustaz, jadi mohon izin kami minum. Jam 3 sudah adzan. Daerah mana? Alhamdulillah ya, sekarang kalau yang sudah waktu berbuka silakan. Baik, kita bicara Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bapak Ibu, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Nuzulul Quran itu dengan dalil yang sangat kuat dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW terjadi pada bulan Ramadan. Nuzulul Quran yang dimaksud memang 2 tahap. Karena ketika dibaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lalu ada ayat berikutnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan di mana bulan itu diturunkan Al-Quran. Ketika mendengar ayat ini para sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasul, bukankah kami yang hidup bersama denganmu? Kami tahu, wahai Rasul, bahwa Al-Quran itu turun ada di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Rajab, bulan Rabiul Awal. Tidak hanya di bulan Ramadan. Tapi kenapa kok ini disampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan?" Baru di situ Nabi SAW menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran ini 2 tahap. Tahap yang pertama, itu tahap dari Sidratul Muntaha menuju ke Baitul Izzah, langit dunia. Sekaligus 1 paket 30 juz. Ini diturunkan di malam Lailatul Qadar, yang dimaksud dalam Al-Quran itu. Turun yang kedua bertahap. Selama 23 tahun sesuai dengan kebutuhan. Ada yang turun 1 surat, ada yang turun setengah surat, ada yang turun 10 ayat, ada yang turun 1 ayat, bahkan ada yang turun hanya 1 kata saja.
kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika turun bertahap ini, diawali atau awal muasalnya itu pertama kali turun juga di bulan Ramadan. Allah pilih pertama kali turun dari langit dunia menuju ke bumi ini itu di bulan Ramadan. Nah, ini yang mau kita ceritakan. Saya yakin semua sih juga sudah tahu ya tentang cerita Nabi Muhammad SAW di usia 40 tahun mendapatkan wahyu pertama. Saya kira semuanya juga sudah tahu. Mendapatkan wahyu di Gua Hira juga saya kira semua sudah tahu. Karena ini cerita maklum dan masyhur. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin tidak sebahagian kita tahu. Yang pertama, ketika ada pertanyaan, kenapa Nabi ke Gua Hira? Apa yang mendorong beliau ke Gua Hira? Apakah karena ada perintah dari Allah? Tentu tidak. Karena Nabi belum jadi Nabi, jadi belum ada wahyu turun kepada baginda Nabi. Jadi bukan perintah dari Allah, bukan Jibril diturun, pergi ke Gua Hira. Nanti kamu dapat wahyu pertama. Enggak. Bahkan dengan Jibril juga belum kenal. Makanya ketika disekap oleh malaikat Jibril, Nabi tidak bisa jawab apa-apa. Bahkan ketakutan. Kalau sudah kenal pasti nggak takut. Begitu disekap langsung sudah mengatakan, Jibril ya. Gitu. Kalau kenal, nggak kenal. Pertanyaannya, kenapa pergi ke Gua Hira? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi di Gua Hira? Ya. Pertanyaan ini meluruskan beberapa keyakinan yang ada dan itu salah. Ada di antara orang-orang itu, dia berkeyakinan bahwa Nabi di Gua Hira bertapa, semedi, nunggu wangsit, dan itu salah. Nggak ada Nabi tapa di sana, nggak ada. Pati geni nggak ada. Pati geni, pati api, pati air, pati nggak ada. Itu satu. Jadi bukan kok berdiam diri semedi sambil memejamkan mata di gua beberapa hari. Nggak ada. Dan berangkat ke gua bukan berarti itulah dia ajaran yang diyakini ketika orang itu ingin mendapatkan sesuatu yang besar sehingga Nabi pun menginginkan itu sehingga beliau berangkat ke sana. Enggak. Itu juga salah. Dalilnya nanti yang akan saya ceritakan ditambah dengan setelah Nabi dapat wahyu di Gua Hira, Nabi juga tidak pernah datang ke Gua Hira lagi dan tidak pernah menyuruh sahabatnya untuk datang ke Gua Hira. Bahkan nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad itu tidak ada yang melirik Gua Hira. Musailamah Al-Kadzab itu nggak datang ke Gua Hira lalu dia mengatakan Jibril juga datang padaku di Gua Hira. Nah, padahal mereka juga tahu kalau Nabi pertama kali wahyu di Gua Hira. Juga salah yang mengatakan bahwa semua nabi itu mendapat wahyunya ketika tapa di gua. Salah besar. Karena Nabi Yahya, Nabi Isa enggak dari gua, Nabi Yusuf dari sumur. Nabi Ibrahim di rumahnya. Nabi Musa ketika dilada di padang Sinai. Enggak di gua. Jadi jangan identikkan gua ya. Ya alhamdulillah masih identikan gua, lo identikan kayak Nabi Yusuf mencari wangsit di sumur, nggak bisa kejebur sumur. Ngapain masuk sumur? Biar dapat wahyu kayak Nabi Yusuf. Makanya kalau ingin mengistimbat sesuatu jangan salah. Itu yang pertama. Jadi pertanyaan itu, kenapa Nabi ke Gua Hira dan apa yang dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa Nabi ke Gua Hira? Begini Bapak Ibu. Nabi SAW menyampaikan bahwa termasuk dari tanda kenabian yang awal itu adalah ru'yah salihah atau ru'yah shadiqah, mimpi yang jelas. Mimpi yang jelas itu gimana? Gini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah mimpi. Pasti pernah. Nah, di antara mimpi yang hadir dalam kehidupan kita, itu ada mimpi-mimpi itu yang ketika pagi hari kita udah lupa sama sekali. Mimpinya apa itu udah lupa. Mimpi bukan nggak mimpi, dia mimpi, tapi udah lupa, nggak bisa diingat lagi, lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang ingat tapi sebagian. Saya ingat mimpi tadi malam, jelas saya ingat, tapi hanya sebagian. Saat dikejar anjing aja, kenapa dikejar anjing terus bagaimana? Saya lupa udah. Nah, itu berarti nggak sempurna. Ada kalanya kita mimpi ingat betul seluruh bagian. Saya nggak tahu. Saya yakin sih semua manusia pernah begitu. Ada yang mimpi dia lupa. Seperti saya ini, tadi malam saya lupa sama sekali. Tapi beberapa malam sebelum ini ada mimpi yang begitu
bisa menciptakan secara jelas dari awal sampai akhir. Tapi ada kadang-kadang mimpi yang dia ingat sebagian tapi lupa sebagian. Nah, yang dimaksud dengan ru'yah salihah itu adalah mimpi yang betul-betul ingat tanpa lupa. Dan ketika kita bicara tentang ilmu takwil mimpi atau tafsir mimpi, syaratnya adalah mimpi yang ditakwil adalah mimpi yang ingat secara keseluruhan. Makanya kenapa Allah menceritakan tentang mimpi Nabi Yusuf, ya kan? Mimpinya lengkap diceritakan kepada ayahnya. Lalu menceritakan mimpi sang raja yang diceritakan kepada Nabi Yusuf, mimpinya lengkap. Oh, ada 7 sapi, bukan patah-patah. Seingatnya cuma ada 7 sapi, tapi apa selepasnya? Nah, itu nggak bisa ditakwil. Dan dulu Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu banyak datang sahabat kepada beliau untuk ditakwil mimpi. Salah satu syaratnya mimpi itu harus sempurna. Makanya Abdullah bin Umar kala itu berkeinginan sekali untuk bisa mentakwil mimpi, tapi nggak pernah dapat mimpi sempurna gitu. Mimpi yang jelas dari awal sampai akhir. Sampai satu ketika beliau punya mimpi yang jelas betul, sehingga beliau buru-buru untuk melaporkannya pada Nabi Muhammad dan beliau senang sekali. Nah, boleh kalau Bapak Ibu nanti ada takwil, ada mimpi yang jelas, takwilkan saja. Tapi harus punya ilmu, jangan ramal, jangan datang ke dukun. Jangan datang ke dukun. Saya katakan begini karena memang ada disiplin ilmunya. Saya bukan bicara khurafat dan tahayul, ya. Karena ada disiplin ilmu, maka harus disesuaikan dengan ilmu. Dan saya juga beberapa kali dengan izin Allah itu ya seolah ya menjadi bahagian orang yang membuktikan. Balik ke tadi, Nabi 6 bulan sebelum itu ru'ya sholih tiap hari selama 6 bulan, tiap hari selama 6 bulan. Itu mimpinya nyata. Coba bayangkan kalau kita saja Bapak Ibu. Kalau kita, maka tentu ini akan mengganggu pikiran. Maksudnya mengganggu pikiran itu bukan bikin kita gila atau apa, tidak ya, tapi bikin kita bertanya-tanya. Kok mimpi saya ini kok ingat betul ya, tiap hari ingat. Dari mana mimpi ini? Besok ingat lagi. Wah, itu pasti akan menimbulkan pikiran. Karena Nabi itu sebelum menjadi Nabi sudah banyak tanda ya. Selain tadi, ya, awan ketika beliau jalan kemanapun selalu menaungi, itu tanda. Tapi Nabi kan tidak mungkin melihatnya ya, ini mungkin kejadian alam biasa. Batu-batu menyampaikan salam, itu juga sama. Nah, yang lebih tadi yang saya sampaikan, 6 bulan sebelum beliau itu mendapat wahyu, itu selalu saja mimpi jelas. Sehingga beliau berpikir, ini harus ada yang diselesaikan. Ditambah lagi, kala itu, usia beliau yang 40 tahun itu, hampir seluruh penduduk Quraisy kala itu, seolah sudah berkomitmen bahwa the next leader itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. The next leader, gitu bahasanya. Pemimpin berikutnya, yang menggantikan pemimpin-pemimpin yang sudah tua sekali. Maka seolah mereka sudah menyiapkan, pokoknya sebentar lagi Muhammad kau jadi pimpin kami. Maka Nabi juga berkeinginan untuk sekaligus berpikir, maka beliau berkhalwat. Izin pada istrinya Khadijah radhiyallahu anha untuk pergi ke gua, untuk pergi ke Jabal Hira, merenung, tafakur, bukan bertapa. Nah, yang kedua yang dilakukan, apa yang dilakukan bukan tapa, tapi merenung, tafakur, mikir. Kalau Bapak Ibu pernah ke Gua Hira, maka Gua Hira itu letaknya begitu menghadap ya ke arah lembahnya itu ke arah bawah, maka langsung terlihat Ka'bah tanpa ada penghalang. Langsung terlihat Ka'bah. Jadi seolah untuk tempat berpikir bagaimana masyarakat Mekah kala itu sangat pas sekali. Nah, Nabi di situ. Nabi bolak-balik. 5 hari bekal habis, balik ke rumah. Ngumpulin bekal lagi, berangkat. Izin sama istrinya berangkat. Habis, balik lagi. Bekal berangkat, habis balik lagi. Beberapa saat. Sampai ketika tiba di bulan Ramadan, di malam hari, Nabi mengatakan ada sesuatu yang datang dan fa'akhadani hatta balagha minni juhd. Tiba-tiba makhluk ini langsung mendekapku sehingga membuat aku sampai tidak bisa bernafas. Didekap, bayangkan. Ya. Wah, saya nggak kebayang tuh bagaimana perasaan kala itu di gua yang nggak pernah ada makhluk di situ. Manusia nggak ada. Malam hari tiba-tiba didekap. Kita aja kadang-kadang yang nggak usah didekap. Lewat kuburan tengah malam tiba-tiba ada kain putih. Itu nggak dekap kita tuh kain putih, kita udah dredeg. Keringat dingin gemeter. Ini dekap.
sambil mengatakan Iqra, baca. Nabi jawab, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Bukan saya nggak bisa baca, salah. Artinya salah. Kalau di Indonesia itu saya nggak bisa baca, itu salah. Kalau saya nggak bisa baca itu lam akra. Tapi ini kalimatnya ma ana biqari. Saya tidak pernah bisa membaca. Kalimatnya begitu. Ada tambahan tidak pernah, bukan tidak bisa membaca. Kalau tidak bisa, kenapa? Apa bedanya? Tidak bisa membaca dan tidak pernah bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca itu Bapak Ibu, mungkin aslinya bisa. Tapi kondisi-kondisi tertentu jadi tidak bisa. Contoh dalam kondisi tegang yang berlebih. Contoh dalam kondisi takut yang berlebih. Ada orang suruh baca. Tiba-tiba ketika disuruh baca, ditodong pistolnya. Baca ini, baca. Baca. Iya baca. Gak bisa. Karena saya pernah jumpa juga dengan itu. Begitu pernah masuk di satu daerah yang di pemeriksaannya itu ada tulisan berbahasa Inggris, harus membaca tapi sambil ditodong senapan. Baca. Saya yakin betul itu yang disuruh baca itu dia mahir bahasa Inggris, tapi baca. Menyuruh kan? Saya nggak bisa baca, Ustaz. Wah, di sini kalimatnya saya nggak bisa. Nggak bisa bukan berarti tidak pernah bisa. Maka kalimat disampaikan oleh Nabi bukan lam akal, tapi ma'ana biqari. Artinya walaupun dalam kondisi apapun Nabi nggak bisa baca. Karena belum pernah bisa baca. Bukan karena ketakutan aja nggak bisa baca, apalagi sesak nggak bisa baca, bukan. Ya, ini disekap. Ada orang karena mengartikan begitu, Pak. Dia nggak mau kalau nabinya itu dibilang buta huruf, jadi disampaikan. Nabi bilangnya kan nggak bisa baca. Kenapa? Karena sesak dadanya. Kalau orang sesak dingin nggak bisa baca. Dilepas lagi. Iqra. Sambil dingin nggak bisa baca. Bukan. Jawabannya ma'ana biqari. Nah, aku tidak pernah bisa baca. Dan malaikat Jibril bukan sekali dekat kepada Nabi, tapi 3 kali dekat. Set, lepas. Set, lepas. Didekap lagi, lepas. Beberapa ulama menyampaikan tujuannya agar Nabi, karena itu malam hari ya, agar Nabi tidak mengira bahwa kejadian itu adalah mimpi seperti malam-malam sebelumnya. Bukan, ini bukan mimpi. Ini nyata. Makanya didekap, dilepas, didekap, dilepas, didekap, dilepas. Sambil Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan surah Al-Alaq ayat 1 sampai. Mendengar itu Nabi juga belum tahu apa ini, apa gerangan ini, kejadian ini kok begini, ceritanya makin mengerikan. Nabi gemetar. Turun dari Gua Hira, bisa dibayangkan ya, turun ya. Turun dengan berlari sambil melihat ke atas karena makhluk ini tidak serta-merta hilang, tapi justru menunjukkan tanpa aslinya, makin membesar, makin membesar, makin membesar. Nabi menceritakan cerita ini setelah beliau faham tentang siapa yang datang. Kala itu dia tidak faham. Dan kala itu Jibril menunjukkan bentuk aslinya. Jibril itu malaikat dengan 600 sayap. Nabi mengatakan yang nampak hanya salah satu dari ujung sayapnya saja. Dan salah satu dari ujung sayapnya itu sudah saddama bainal ufuk, memenuhi langit dari timur ke barat. Baru ujung sayapnya. Makin mengerikan, Nabi langsung lari. Pulang sampai di rumah. Ya Khadijah, dasiruni. Selimuti aku sampai terbungul. Badan panas tinggi, bergetar. Di sini peran Khadijah radhiyallahu anha yang luar biasa sebagai seorang istri. Dan di sini juga membuktikan bahwa suami itu tergantung istri. Maka istri-istri harus belajar dari Khadijah radhiyallahu anha. Saya tidak bisa bayangkan kalau Khadijah kala itu jawabannya ketika ditanya oleh Nabi, selimuti aku, selimuti. Kenapa Pak? Kenapa gemetar, kenapa panas? Udah mama bilangin nggak usah bolak-balik ke gua. Ini kan berarti papa kesambet, udahlah. Selesai. Tapi Khadijah tidak begitu. Makanya ini tidak bisa dibantah. Sesukses apa suami tergantung istri. Kalau dia tidak mampu menjadi istri yang menegarkan suami, habis. Kalau dia menjadi istri yang menggebosi suami, hancur. Dan ini bukan 1-2 kisah saja, ini kisah Nabi Muhammad. Kisah tadi yang kita cerita perang Yarmuk itu nggak luput dari itu juga ibu-ibu. Yang ikut salah satu yang membuat pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 30.000 itu menang melawan yang 300.000. Salah satunya adalah karena pasukan itu membawa istri mereka. Coba bayangkan. Kok bisa? Apa hubungannya, Ustaz? Abu Sufyan bawa Hindu. Lalu yang lain bawa
Begitu mereka sudah merasa mau kalah, nggak mungkin menang, mereka mau lari dari perang. Begitu mau lari dari perang, di belakang udah ada istrinya nyegat dengan rotan. Mau kemana? Mau kemana? Mau pulang? Mau pulang? Kalau pulang, ganti baju ini, ganti baju saya. Balik lagi akhirnya balik. Satu lagi mau pulang, dicegat istri, suruh balik lagi. Jadi mau nggak mau harus perang lagi, nggak bisa lari. Akhirnya menang. Coba bayangkan. Kalau nggak karena istri itu, udah hilang sudah. Karena istri disuruh balik lagi, ayo balik dengan kalimatnya sampai mereka mengatakan lidah istri-istri kami itu jauh lebih tajam dibanding dengan pedang-pedang Romawi, saking dahsyat. Itu perang istri. Khadijah juga begitu. Begitu tahu begitu kondisi suaminya, nggak ada kalimat yang menggembosi, nggak ada. Padahal bisa aja, tapi tidak terlontar. Yang terlontar, fawallahi la yukhzikallahu abada. Inilah a'lamu annaka latasilar rahim wa tu'inud da'if wa tahmilul kal, terus disebutkan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan menyengsarakanmu dan mencelakaimu. Aku paling tahu kau orang yang sering menyambung silaturahmi oleh suamiku. Selalu membantu orang yang lemah. Menanggung beban orang-orang. Berbuat baik, jujur, semuanya disebutkan. Maka aku yakin makhluk yang datang kepadamu itu adalah makhluk baik. Tenanglah, suami. Nabi tenang. Ketika Nabi sudah mulai tertidur, Khadijah datang kepada sepupu namanya Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal ini seorang pendeta Nasrani garis lurus yang masih hanif mentauhidkan Allah dan pintar. Salah satu karyanya menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Tapi usianya sudah tua, 90 tahun, dan matanya buta kala itu. Dituntun oleh Khadijah untuk datang ke rumahnya dan langsung mendengar dari Nabi secara langsung. Maka Warakah kala itu bertanya, apa yang terjadi ya Ibn Akhi? Apa yang terjadi wahai saudara? Maka Nabi menceritakan begini. Warakah mendengar dengan seksama dan mengatakan, fawallah, demi Allah, fa'innahu huwa namus. Sesungguhnya dia adalah namus. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril. Kalau dalam Taurat dan Injil, salah satu yang disebut selain Jabrail adalah namus. Dia yang datang pada setiap orang, pada setiap manusia yang mendapatkan wahyu dan menjadi nabi. Maka demi Allah, kalau kau ternyata benar yang datang itu adalah namus, aku adalah orang pertama yang akan beriman dengan apa yang kau bawa. Tapi bingung dengan itu. Wahyu. Namus. Karena belum pernah hadir dan belum pernah baca. Nabi. Dilanjutkan oleh orang. Dan kau harus siap. Karena orang sepertimu akan dimusuhi oleh kaumnya. Nabi masih diam. Akan dizalimi oleh kaum. Mendapatkan perlawanan dari kaum. Nabi masih diam. Dan akan dikeluarkan dari kampung halaman. Nabi langsung kata. Untuk perkara ini kan. Apakah orang sepertiku akan dikeluarkan dari Mekah? Maka Warakah mengatakan, begitulah dia cerita orang-orang yang mendapatkan wahyu sebelum. Kayak saya cerita, sebenarnya ada titik di situ, tapi tidak, kita bicara dulu. Nabi makin berpikir. Gak lama dari itu, Warakah meninggal. Makanya disebutkan orang dewasa yang pertama kali masuk ke Islam sebelum dakwah adalah Warakah. Yang masuk Islam setelah dakwah adalah Abu Bakar. Sambil berpikir, Warakah udah meninggal, nggak bisa lagi diajak ngobrol. Kan kalau diajak ngobrol bisa. Kenapa? Butuh teman ngobrol yang memahami tentang itu, karena wahyu tidak turun dalam waktu lama setelah itu. Ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 90 hari, tapi lama. Nggak turun-turun. Mana? Katanya wahyu, tapi kemudian katanya namus. Mana namus? Sampai Nabi bolak-balik juga ke Gua Hiro. Nggak jumpa. Sampai ketika pulang dari Gua Hiro, Nabi kembali ada panggilan dari langit mengatakan, ya Muhammad. Nabi bilang, kemana suara? Ya Muhammad, kemana suara? Ya Muhammad. Oh, ternyata ada suara arahnya dari atas. Maka disampaikan firman berikut. Ayat berikutnya yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus pengukuhan beliau menjadi Nabi dengan kesadaran. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Perintah untuk berdakwah setelah itu.
Itu yang bisa saya sampaikan detik-detik turunnya wahyu, karena sudah jam 11:30 kurang. Mungkin juga persiapan sholat dulu. Saya coba masuk, kalau ada pertanyaan ya kita berikan beberapa pertanyaan. Pak Yani dipersilakan, saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Arifin Nugroho di pagi ini. Sebelumnya kami panitia mohon maaf nih kepada Pak Ustadz karena pelaksanaannya di jam-jam jam 11 sampai jam ke-12 ini mungkin buat orang yang berpuasa, apalagi Ustadz yang berbicara terus cukup melelahkan ya Ustadz. Sebelumnya mohon maaf jika saya tidak pakai puasa sudah kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah itu. Masya Allah. Selesai. Tadi sebelumnya panitia mau menyediakan air minum Ustadz, Iya. Baba Water. Iya, ini harusnya kalau nggak puasa ada Baba Water enak ya. Iya, mungkin Ustadz bisa sedikit cerita Baba Water Ustadz kepada jamaah. Ya, jadi Bapak Ibu, Baba Water, apa itu Baba Water? Baba Water adalah usaha yang dirintis oleh para jamaah juga yang pernah datang ke Masjidil Aqsa, seperti background yang ada di belakang ini ya. Yang diinisiasi oleh jamaah yang sudah pernah ke sana dan diniatkan keuntungannya itu untuk Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa ini kan kiblat pertama kita, tanah suci, masjid yang dibangun kedua, tanah suci ketiga, yang seolah terabaikan dan terlupakan. Padahal dia sama-sama tanah suci yang wajib untuk kita bela. Kalau lagi datang ke sana kadang-kadang ya Allah, ya hanya untuk kebersihan aja uang kurang. Untuk bayar listrik kadang-kadang mereka harus ya enggak disebut patungan, tetapi harus ya ngambil dari kotak infak yang ada di sana, karena memang mereka harus membayar listriknya pada penjajah, sehingga ketika dilihat kotak infaknya tidak cukup maka penerangannya dikurangi. Maka yang sudah pernah ke sana mungkin malam harinya di sana berbeda dengan malam hari di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang lampunya berlimpah ruah. Bukan mereka tidak mau untuk menerangi, tapi kemampuan untuk menyediakan dan membayar. Maka berawal dari situ ya kita berupayalah ada kesadaran untuk ya peduli dengan tanah suci ketiga kita agar kita dapat berkahnya, karena kalimat yang disampaikan oleh Allah kan ketika kita bahas Isra Mi'raj kemarin juga bahwa tanah itu adalah tanah yang penuh berkah. Asra bi abihi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa di barakna haula, pernah yang penuh dengan berkahan sekali ini. Itu yang kita target gitu ya. Dan alhamdulillah juga sekaligus bisa mengkampanyekan, karena orang kalau melihat Baba Water, Palestina, Masjidil Aqsa, akhirnya mulai ada yang kenal, dari kenal ingin tahu lebih lanjut, dari tahu lebih lanjut jadi cinta, sehingga banyak yang peduli dengan Masjidil Aqsa. Karena ini dititipkan pada kita. Dan kalau dilihat dari sejarah lagi, kalau kita bisa cerita, maka ya umat yang peduli dengan Masjidil Aqsa itu adalah umat yang akan diberikan anugerah memimpin peradaban. Hanya itu kuncinya. Ternyata bukan Mekah Madinah. Ini kalau kita bicara sejarahnya. Kalau kita bicara sejarah, bukan dalil, tapi sejarah. Makanya kenapa nanti di akhir zaman Al-Mahdi itu bukan di Mekah Madinah, tapi di Baitul Maqdis. Nabi Isa juga begitu, di Baitul Maqdis. Dajjal juga begitu, muaranya di sana, bukan di Mekah Madinah. Kenapa? Karena seolah itu menjadi simbol. Siapa yang menguasainya, maka dia akan menguasai dunia. Nah itu yang mencoba untuk, ya bismillah lah. Siapa tahulah dengan ini kita mendapatkan cipratan keberkahan dari tanah penuh berkah. Nah, bagi sahabat-sahabat mungkin yang masih area Jabodetabek, alhamdulillah jika berkeinginan untuk mengganti konsumsi air mineralnya, baik galon, baik botol, baik gelas, itu dengan Baba Water dengan senang hati. Mudah-mudahan itu juga menjadi sumber keberkahan untuk Bapak Ibu. Gimana cara mendapatkannya? Di IG-nya ada ya, kalau nggak salah ya, di babawater.id. Sekaligus ada nomor teleponnya. Kalau masih bingung lagi, silakan hubungi Pak Yani untuk informasi lebih lanjut. Baik, terima kasih Baba Water ya. Jadi mulailah beralih dari merek lain ke Baba Water. Silakan menghubungi saya yang ingin mengetahui. Saya kebetulan diberikan flyernya oleh Ustadz Arifin. Kemudian kelihatannya menarik Ustadz ya, mungkin suatu saat kita akan bikin kajian kisah akhir zaman berkaitan dengan Baitul Maqdis, karena tadi Ustadz mengatakan Dajjal lebih menarik sekali untuk pada sesi yang lain. Betul. Para jamaah sekalian, emang ini Ustadz Arifin Nugroho luar biasa kalau bercerita sirah nabawiyah. Kalau peribahasanya itu mata tak berkedip untuk melihat saking asiknya gitu ya. Dan tidak hanya kisah Nabi Muhammad saja, tetapi nabi-nabi yang lain, Masya Allah, Ustadz Arifin Nugroho sangat piawai menyampaikannya.
seperti sudah ada semua di dalam otaknya, tinggal mengutarakannya. Saya ingat Ustadz ya, dulu di BSD ada Masjid Al-Kausar ya, di Taman Kristen itu ada kajian rutin. Waktu itu saya ikut sempat beberapa kali terhenti karena corona. Waktu itu membahas tentang kisah Nabi Nuh ya Ustadz ya. Oh iya. Itu Masya Allah itu menarik sekali. Jadi mungkin Ustadz pada kesempatan ini kami mohon izin booking Ustadz nih untuk di kala nanti Idul Adha Ustadz ya. Tentu saja tentang Siron Nabawiyah Nabi Ibrahim ini kan juga menarik ini. Dengan senang hati insya Allah. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman jamaah Bapak Ibu yang telah hadir dalam kajian Miftal Janas pagi menjelang siang ini. Wabil khusus saya melihat ada teman kakak-kakak ya, karena kita angkatan 784, tetapi di luar itu ada jamaah lain kakak-kakak angkatan 782 ya. Ini ada Kak Tengki yang saya catat, ada Mas Bob, Mbak Dia, Mas Ferry, Mas Uki. Mungkin kalau ada yang terlewat saya mohon maaf sebelumnya. Kemudian juga alhamdulillah hari ini ada dari Majelis Ta'lim Solusi nih Ustadz Arifin, ada Pak Marjana dan Bu Yeni juga hadir. Oh alhamdulillah. Kemudian juga ada teman-teman dulu teman SMP saya, teman kuliah saya, macam-macam. Masya Allah kita sama-sama tolabul ilmi. Yang jelas hari ini kita tercerahi oleh 3 cerita yang hanya diambil semua ada 7.243, hanya diambil 3 pun saja sudah memberikan semacam pencerahan, menginspirasi kita. Mudah-mudahan kita mengambil ibroh. Memang Ustadz, saya pernah mendengar ada tausiah mengatakan kalau kita membaca Al-Quran, kita niatkan ya, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, meniatkan untuk sebagai syifa dengan membaca Al-Quran ini penyakit yang ada di dalam tubuh kita bisa disembuhkan, diangkat oleh Allah penyakitnya, juga mencegah dari penyakit COVID. Saya pernah dengar kajian demikian. Kemudian juga ada juga kalau kita galau, kita buka Al-Quran, kita nggak usah pilih ayat mana, tapi sembarang aja. Ketika kita buka halaman itu ternyata mirip dengan pemecahan buat kegalauan kita. Itu saya juga pernah dengar demikian. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan tadi saya minta menulis di chat room tapi belum ada yang menulis, tapi malah WA ke saya secara pribadi. Jadi pertanyaannya ada 2 nih Ustaz. Ya. Sebenarnya tadi Ustaz mengatakan bermimpi selama 6 bulan berturut-turut. Dalam itu isi mimpinya apa Ustadz? Apa tadi ada dikepung oleh makhluk yang menakutkan atau bagaimana itu pertanyaannya? Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika dia Nabi Muhammad bertafakur atau merenung di Gua Hiro itu berapa lama sampai akhirnya datang kejadian malaikat Jibril itu menemui beliau? Kemudian ada yang ketiga lagi, sorry, ada 3 pertanyaan. Dari surat Al-Iqra itu ya, yang pertama yang 5 ayat, katanya untuk ayat kedua yang diturunkan itu berselang cukup lama ya. Saya lupa Al-Mudatsir atau Al-Muzamil, cukup lama jedahnya sehingga Nabi Muhammad ketika itu juga sempat was-was apakah ini ada kelanjutannya atau tidak. Mungkin itu 3 pertanyaan Ustaz, tafadhol. Baik. Yang pertama, mimpinya apa tidak diceritakan. Tidak diceritakan oleh Nabi SAW selama 6 bulan itu. Apakah mimpi ini, mimpi itu, tidak. Tapi yang disampaikan oleh Nabi hanya satu, bahwa mimpi itu ru'yah salihah, ru'yah sadiqah, mimpi jelas. Pagi hari itu seperti melihat matahari terbit yang tidak terganggu oleh awan. Artinya teringat jelas gitu ya. Intinya begitu, teringat jelas. Nggak disebut selama 6 bulan itu, berarti kan berapa hari kalau 6 bulan ya? 180 hari ya. 180 kali mimpi gitu ya, nggak disebut apanya, nggak disebut. Dan mungkin ya tidak penting juga bagi kita, jadi Nabi juga tidak menyebutnya. Yang penting mimpi itu begitu jelas diingat oleh Nabi. Yang kedua, berapa lama beliau ada di Gua Hiro sehingga mendapatkan wahyu. Beberapa riwayat menyampaikan dengan riwayat yang berbeda, karena ini memang cerita awal ya. Ciri khas cerita sebelum hijrah dan sesudah hijrah Bapak Ibu, itu ada yang menjadi ciri. Kalau ciri khas setelah hijrah itu tepat sampai ke tanggal-tanggalnya, bahkan ke jam-jamnya detil. Tetapi karena sudah ada pembukuan. Tetapi cerita yang sebelum hijrah terkadang itu terlalu global. Global yang tidak disebutkan dengan detil karena memang posisinya kala itu umat Islam masih sangat sedikit. Belum sempat untuk mencatat
dan belum sempat untuk kodifikasi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelang hijrah itu aja kaum muslimin jumlahnya masih sekitar 200, hampir 200. Artinya belum banyak, masih sangat sedikit sekali. Beda nanti ketika sudah hijrah. Nah, ketika ditanya berapa lama, ini diantara orang-orang yang menceritakan atau riwayat yang menceritakan tentang kisah Nabi berada di Gua Hira satu dengan yang lain berbeda. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan. Jadi tidak ada riwayat yang jelas. Yang jelas memang beliau tidak sekali berangkat langsung dapat itu, tidak. Tetapi berangkat habis bekal pulang. Berangkat lagi, habis bekal pulang. Kadang 3 hari, kadang 5 hari, ya, sampai bekal beliau. Nah, terus pertanyaan ketiga, ya betul, terputus tadi yang saya sampaikan ceritanya, bahwa terputus lama. Ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 90 hari sejak disampaikan oleh Warokoh kaitan dengan makhluk yang datang namanya Namus. Lalu ketika beliau disampaikan bahwa itu adalah wahyu, dan itu tanda bahwa akan menjadi nabi, Nabi makin berpikir. Tetapi ternyata di saat berpikir itu justru wahyu tidak datang-datang lagi. Baru setelah itu datang wahyu berikut. Ada yang mengatakan yang kedua adalah surah Al-Muzammil, ada yang mengatakan yang kedua adalah surah Al-Mudaththir. Tapi ini karena berdekatan, jadi ya miriplah antara keduanya. Boleh antara Al-Muzammil atau Al-Mudaththir. Hanya Al-Mudaththir, ini kalimat kum fa'anzir adalah perintah bagi Nabi untuk memulai dakwah. Walaupun dakwahnya pada fase pertama disebut dengan dakwah sirriyah, dakwah diam-diam, tidak terang-terangan. Dan ini berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Sampai nanti ada perintah dakwah terang-terangan. Wallahu a'lam. Nah, baik, Ustadz, ini sekarang di chat room ada pertanyaan masuk. Yang pertama dari Mas Rahmat, ini angkatan 7993. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana menyikapi ada orang tua dalam suatu jamaah masjid yang orang tua tersebut memang rajin membaca Al-Quran. Tapi dari cara membacanya, apalagi hukum-hukum dalam baca Al-Qurannya tidak ada perubahan. Dalam hal ini yang dimaksud tidak ada perubahan adalah dari cara membacanya masih jauh bila dikatakan cukup baik dalam membacanya. Apalagi sesuai hukum-hukum hukum taksir misalnya di dalam membacanya. Tafadhal, Ustaz. Saya tidak tahu tadi sudah disebutkan di pertanyaan atau belum. Jadi kalau ada orang bacaannya belum bagus, tapi dia masih belajar, itu tidak masalah. Beda dengan orang yang bacanya tidak bagus, tapi tidak mau belajar. Ini masalah. Gitu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, orang yang membaca Al-Quran, fahuwa yatata-tabi. Di saat membaca Al-Quran itu dia terbata-bata. Falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Jadi kalau orang baca Quran, dia terbata-bata dapat 2 pahala. Nah, yang pintar bagaimana? Barang siapa yang baca Al-Quran dan mahirun bihi, dia pintar, ma'akiram safaratil bararah, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Hadis ini dimaksudkan pada mereka yang sedang belajar Al-Quran dan tetap membacanya, walau mungkin masih terbata, hurufnya masih salah makhraj, tajwidnya belum sempurna, panjang pendeknya juga belum, nggak apa-apa. Tetap dapat 2. Asal jangan tadi, sudah tahu dia masih belum benar, tapi nggak mau belajar. Nah, ini jadi masalah. Nah, tinggal bagaimana kita mendoakan agar beliau ya semangat untuk memperbaiki, belajar lagi, dan setelah itu bisa mendapatkan kemuliaan pahala bersama dengan malaikat yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih belajar, nggak usah takut. Kok nggak baca Quran? Saya masih belajar. Biarin aja. Dengerin aja, dengerin. Jangan, dengerin beda pahalanya dengan baca aja, walaupun masih kadang-kadang yang dengerin lebih capek daripada yang kita yang baca. Ada orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillah udah fase karena apa? Alif lam 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 mim. Waduh, alif lam mim aja. Aduh, ini kalau dengerin 1 halaman lumayan gitu kan, yang dengerin capek. Enggak apa-apa, itu pahalanya double ajran, falahu ajran. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya ini agak sedikit menyimpang dari tema, Ustaz. Apakah benar, ini dari hamba Allah, apakah benar bahwa kalau bulan Syawal itu kita sebaiknya berziarah ke kuburan? Apakah yang sudah meninggal itu tahu kalau kita datang? Bagaimana, Ustaz? Kalau berziarah ke kuburan adalah perkara yang disyariatkan. Karena Nabi mengatakan begitu, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha.
Dulu memang pernah aku melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarah. Kalimat fazuruha itu menjadi masyru', artinya menjadi syariat berziarah kubur. Tetapi yang dilihat dari apa yang diperintahkan oleh Nabi, ketika berziarah kubur memang tidak ada masa dan waktu tertentu. Nah, saya wallahu alam kalau harus di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, wallahu alam. Saya tidak tahu persis dalilnya. Karena kalau pengkhususan harus, mungkin kalau umpama dalilnya itu hanya kemampuan, kenapa di bulan Syawal? Karena Syawal itu kan kebetulan lagi pulang kampung, pas lagi libur, pas lagi kumpul di kampung, yang diziarahi juga orang di kampung, ya udah Syawal aja sekalian. Nah, akhirnya dibikin Syawal karena alasan itu ya itu bukan alasan yang terlarang, boleh-boleh saja. Ya kalau mau di bulan Dzulqa'dah lagi pada nggak libur. Kalau mau izin ntar motong cuti. Iya kalau dapat izin. Kalau nggak dapat izin, ambillah gitu. Misalkan contoh alasannya hanya itu, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ziarah di bulan Syawal juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan meyakini bahwa di bulan Syawal itu ada kelebihan lebih afdol dibanding dengan bulan lainnya, nah ini membutuhkan dalil. Kalau ada dalilnya, laksanakan. Kalau tidak ada, ya lebih baik tidak diyakini dengan keyakinan itu. Anggap saja semua sama. Hanya memang mampunya di bulan Syawal karena pas bertepatan dengan cuti Lebaran misalnya. Yang berikutnya, apakah yang dikubur tahu? Ya selama kita datang ke kubur itu dengan cara yang benar, tahu. Tapi kalau dengan cara yang tidak benar, tidak tahu. Karena perintah kita diperintahkan untuk datang ke kubur itu untuk mendoakan. Maka kalau kita mendoakan, doa ini sampai. Nah, kalau doa ini sampai, ya tahu minimal yang dikubur bahwa dia sedang didoakan. Nah, kan doakan tidak harus dikubur, Ustaz. Di rumah juga boleh, betul. Cuma memang kalau dikubur rasanya agak lain. Kenapa? Ada beberapa perihal. Satu diantaranya, ketika datang ke kubur, kita mengingat mati. Nah, ketika mengingat mati, mendoakan yang mati akan lebih lain rasanya. Dibanding ketika kita mendoakan yang mati, tapi di mall. Kumpul di mall, ayo kita doakan orang tua kita, tapi di mall sambil melihat barang. Nggak ingat mati, doain orang mati. Lain cerita dengan ketika memang kematian hadir, kita doakan. Jadi merasa bahwa memang butuh sekali nih orang yang dikubur. Itu aja yang membedakan. Walaupun bukan aja ya, karena kan kekuatan doanya jadi berubah juga. Ikan doain ya Allah, ampuni yang ada di dalam kubur ini ya Allah. Wah itu kuburnya betul di depan ya memang akan lain. Dibandingkan ya Allah ampuni orang tua hamba yang sudah meninggal, tapi tadi saya bilang di tengah belanjaannya kan lain juga pikirnya. Nah kan ini kalau sudah selesai dan diskonnya keburu habis. Itu kadang-kadang ya. Wallahu alam. Baik, masih ada lagi Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir karena sudah hampir 11.45, sekarang 11.42. Ya, Ustadz, baik, ini kita mau duhur ya. Ya, jika kita mau mengetahui bahwa kita ini mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, apakah bisa dilihat setelah Ramadan, apakah ibadah kita menjadi tambah kuat atau menurun? Memang secara fisik tidak ada yang bisa dilihat dari orang yang dapat Lailatul Qadar atau tidak dapat Lailatul Qadar. Bukan berarti orang yang dapat Lailatul Qadar itu mukanya setahun ke depan jadi bersinar, kulitnya lebih putih, tidak ada jerawat tumbuh di mukanya, nggak ada cerita itu. Ya, tidak ada. Juga tidak ada urusannya dengan dunia. Rezekinya lebih lancar, jabatannya makin tinggi. Nggak ada, karena memang apalah arti nggak bisa dibandingkan akhirat dengan dunia. Terlalu rendah membandingkan akhiratnya dengan dunia. Kalau dibandingkan dengan ciri ibadahnya yang mungkin lebih rajin, lebih baik, ya mungkin. Walaupun tidak ada dalil sekali lagi. Karena Nabi tidak pernah mengatakan tanda orang yang dapat Lailatul Qadar adalah A, B, C, D, E, tidak. Cuma secara ijtihadi, kita berijtihad, memungkinkan. Kalau untuk fisik tidak mungkin. Kalau untuk dunia tidak mungkin. Tapi kalau untuk tadi yang disebut, mungkin ibadahnya jadi lebih bagus, mungkin menjadi lebih sabar, mungkin menjadi lebih khusyuk, mungkin hilang kebiasaan buruknya, nggak sombong lagi, nggak dengki lagi, nggak pelit lagi. Ya bisa jadi. Seorang istri mengadukan, apakah suami saya dapat Lailatul Qadar? Kenapa? Karena tahun ini beda dengan tahun kemarin pelitnya luar biasa. Tahun ini kok nampaknya apa yang saya minta dikasih saja. Apakah suami saya dapat Lailatul Qadar? Ya bisa iya, bisa tidak. Ibu juga perlu waspada, jangan-jangan ada udang di balik batu. Itu yang perlu untuk diantisipasi. Wallahu a'lam. Sebagai penutup supaya semuanya senyum. Ya, baik. Saya pikir kita sudah selesaikan acara ini untuk nanti dipimpin dengan membacakan doa oleh Ustadz. Tapi sebelum masuk Ustadz membacakan doa, saya tadi
ingat di awal tausiahnya, kajiannya, Ustadz Arifin Nugroho menyatakan ataupun menceritakan atau menyampaikan mengenai keutamaan 10 malam terakhir, di mana salah satunya kalau pada malam itu kita ngaji terus dan itu jatuh pada malam Lailatul Qadar, itu sama seperti kita mengaji selama 1000 bulan. Jadi kita ngaji terus, sholat di malam itu sama dengan kita sholat terus selama 1000 bulan, Masya Allah. Dan yang tidak kalah penting tadi Ustaz mengatakan, kalau kita bersedekah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan kita bersedekah terus selama 1000 bulan gitu ya Ustaz ya. Lebih dari 1000 bulan, bahkan bukan 1000 bulan. Lebih. Nah, dan ini saya sempat melakukan hitung-hitungan Ustaz. Kalau misalnya kita bersedekah di malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kalau kita bersedekah pada malam itu sebesar kita ambil angka yang cukup signifikan, 100.000 rupiah, Ustaz. Ini saya hitung 100.000 dikali 1000 bulan dikali 30 malam, Ustaz ya. Ini saya hitung itu sekitar 3 miliar, Ustaz. Masya Allah. Jadi kita bersedekah 100.000 itu ekuivalen dengan kita sedekah 3 miliar. Kalau kita sedekah 3 miliar kan mungkin kita mikir ya, kecuali kalau konglomerat super duper kaya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sedekah 3 miliar mana mungkin kan, maksudnya ya mungkin tapi kemungkinannya kecil. Nah ini dengan 100.000 sama dengan identik kita bersedekah sejumlah 3 miliar. Kalau kita sedekah 1 juta berarti saya salah nih, 30 miliar ya, katakan 30 miliar. Nah itu kan pahalanya 700 kalinya Ustadz ya. Berarti dikali 700 itu hitungannya bisa mendapatkan pahalanya triliun Ustadz. Jadi luar biasa kita akan menjadi kaya raya dengan sedekah itu. Oleh karena itu bagaimana menyikapinya, kan kita nggak tahu di 10 malam terakhir itu jatuhnya di malam keberapa. Bisa jadi malam 21, malam 23, malam 25 atau bisa jadi malam genap. Jadi saya punya strategi Ustadz. Jadi sepanjang 10 malam terakhir tapi di malam hari antara jam 6 pagi sampai subuh kita salurkan transfer kita, uang kita, atau kita masukkan kotak di masjid, misalnya katakan 100.000 tuh, selama 10 malam terakhir. Insya Allah kan ada yang nyangkut ya Ustadz ya? Iya. Jadi saya himbau teman-teman jamaah Bapak Ibu sekalian, marilah kita berpintar-pintar, berstrategi dalam menyalurkan infak kita. Dengan modal 100.000 kita bisa dapat sekian triliun. Dan itu silakan Bapak Ibu bisa menyalurkan ke mungkin ada filantropi yang sekarang banyak mengajukan proposal untuk diberikan transferan atau panti asuhan ataupun yatim piatu ataupun kaum duafa. Tapi kami dari Miftahul Jannah memberikan satu opsi, tidak ada salahnya apabila Bapak Ibu jamaah juga mentransfer ke nomor rekening kas Miftahul Jannah. Insya Allah barokah dan insya Allah ini adalah untuk kebaikan kita semua untuk memperlancar kegiatan Majelis Ilmu Miftahul Jannah berikutnya. Demikian pesan sponsor dari bendahara. Ustaz, tafadhol Ustaz untuk memimpin doanya. Masya Allah. Baik, karena sudah mendekati zuhur ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, Allah mudahkan. Amin. Dan kita termasuk dijadikan hambanya yang makin mencintai Al-Quran sehingga Allah mencintai kita. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rzuqna lailatal qadri ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.